Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohman Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini ingin membahas surat Maryam yang insya Allah menjadi inspirasi buat kita dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir, halaman 104 juz ke-3. Surat Maryam ayat 12 sampai 15. Kata Allah di dalam Al-Quran, surat Maryam ini, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, kata Allah nih kepada Nabi Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Ambil kitab itu biquwwah ay bijiddin wal istihad, bijiddin wa hirsin wa ijtihadin. Biquwwah itu bermakna ambil kitab itu, Taurat maksudnya. Jadikan Taurat itu atau pelajari Taurat itu bijiddin wa hirsin wastibarin wajtihadin. Pelajari Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan tekun, dengan semangat. Padahal saat itu Yahya masih kecil usianya. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami, kata Allah, menjadikan atau memberikan kepada Yahya hikmah, ilmu hikmah. Sabiyya dalam keadaan masih balita, kecil. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Dari sisi kami berikan kepada Yahya itu hanan, atau hanan itu kasih sayang. Wa kana taqiyya, sehingga beliau menjadi manusia yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, ini ma'tuf kepada taqiyya, dan anak yang berbakti kepada orang tua. Walam yakun jabbaran, anak yang tidak sombong. Asiyya, anak yang tidak bermaksiat. Wassalamun alaihi, sehingga Nabi Yahya itu selamat. Kapan? Yauma wulida, saat dilahirkan. Kapan lagi? Wa yauma yamut, Allah selamatkan dalam keadaan meninggalnya. Kapan lagi? Wa yauma yub'atsu hayya, saat Allah bangkitkan di padang mahsyar nanti, Yahya itu dalam keadaan selamat. Lahir selamat, meninggal selamat, dibangkitkan dalam keadaan. Kalau saya baca atu-atu tafsirnya sampai jam 6:30. Saya langsung aja ya pengertian yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, Yahya itu anak siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu udah tua, umurnya nggak punya anak. Bahkan istrinya mandul. Tahu mandul? Kalau padi itu gabung. Diri aja gitu, diri. Nggak ada isinya. Tapi seorang Nabi Zakaria itu nggak pernah putus asa. Dia berdoa dari semenjak habis nikah sampai udah tua, udah sepuh, nggak punya anak. Dia terus berdoa. Sampai dia pernah melihat Maryam itu suka berdoa di mihrab. Mihrab ini mihrab.
Sampai dia pernah menemukan makanan yang setiap hari itu ada dari Allah gitu kan. Akhirnya dia berkeputusan, memiliki keputusan kalau tempat ini dijadikan oleh Maryam sebagai tempat untuk dia memanjatkan doa. Kemudian doa dia dipanjat, dikabulkan. Maka saya juga menjadikan mihrab itu jadi tempat saya berdoa. Nah inilah dijadikan oleh para ulama kita boleh berdoa di tempat di mana orang-orang soleh berdoa. Contoh, pernah ziarah? Pernah berdoa di sana? Kenapa kita dibolehkan oleh para ulama? Mengambilnya ini, referensi dari sini. Jadi tempat di mana yang dijadikan orang-orang soleh berdoa, kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibolehkan untuk berdoa di sana. Tapi jangan sampai kita nanti ziarah jangan salah minta, Pak. Tetap mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kata Allah, "Inna nubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Atau dilanjutkan wasolkan, "Inna nubasyshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Sungguhnya kata Allah kepada Nabi Zakaria, kami berikan kamu kabar gembira dengan seorang anak, namanya siapa? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Akhirnya Nabi Zakaria itu bingung. Saya udah tua begini dikasih anak apa? Iya. Bini saya mandul, kasih anak apa? Iya. Akhirnya bilang ke beliau kepada Allah, Rabbi ja'alni ayah. Gitu kan ada. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayyamin illa ramza. Akhirnya Nabi Zakaria itu dikasih tanda. Kamu aku bisukkan selama 3 hari. Itu tanda kalau aku memberikan anak kepada kamu. Di dalam perut istrimu itu ada seorang anak yang aku akan berikan, namanya Yahya. Akhirnya itu Nabi Zakaria bisuk selama 3 hari, Pak. Bisuk nggak bisa ngomong, tapi bisa zikir. Dalam zikir bisa, ngomong agak bisa. Akhirnya karena memang beliau dapat wahyu dari Allah seperti itu, yakin, oh berarti saya memang dapat anak. Karena tandanya adalah tadi kan Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berikan saya tanda-tanda. Kalau memang bini saya itu ngandung, berikan saya tanda ya Allah. Ya udah, kamu akan aku berikan tanda bisuk selama 3 hari. Bener Pak, bisuk 3 hari. Akhirnya dia percaya bahwa istrinya dalam keadaan mengandung. Nah, setelah anaknya lahir, Allah begitu perhatian kepada Yahya. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Setelah anaknya sudah mulai balita, sudah besar, sudah katakanlah di bawah umur 8-10 tahun, Allah bilang kepada Yahya, ya Yahya, anaknya siapa tadi? Zakaria. Khuzil kitaba biquwwah. Pelajari itu Taurat dengan baik, sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan sabar. Wa atainahul hukma sabiyya. Kami akan berikan kamu hikmah dalam keadaan usia masih muda. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil mafhum dari ayat ini. Kontekstual. Ini kan teksnya. Saya ingin mencoba mencari kontekstual atau mafhumnya dari ayat ini, bukan mantuknya. Mafhum dari ayat ini apa, Pak? Kalau kita tarik buat diri kita, ajarin anak kita saat masih kecil Quran. Itu semangatnya. Jangan anak udah gede baru diajarin Quran. Khuzil kitaba biquwwah. Ay ta'allam al-Quran bijiddin wa nasatin wa kana sabiyyan. Anak kita masih paling kecil. Ajarin anak kita Quran. Kirim tuh ke guru-guru TPA. Di sini ada guru TPA.
kirim. Nggak ada. Tapi di sekitarnya ada guru TPA, kirim. Kita semangat kalau ngirim anak kita kursus bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia dan sebagainya. 300 bola pun sekarang ada istilah apa tuh? Sekolah bola apa namanya? SSB. Berapa duit tuh sebulan? 600 juta. Lakon kita. Betul. Tapi kenapa giliran Al-Quran yang hanya 20.000 makanya ada istilah ngutang 5 bulan agak bayar? Ada nggak di sini? Nggak ada di sini, Mak. Ya lah, ngadang semua. Giliran anak baca Al-Quran, ngaji Al-Quran 20.000 makanya ada istilah ngutang 5 bulan. Astagfirullahaladzim. Padahal Allah bilang tuh, khuzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa atainahu al-hukma bermakna ajarin anak kita itu ilmu, kasih anak kita ilmu sejak kecil. Sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada siapa tadi? Nabi Yahya alaihissalam. Dari masih kecil ilmu. Makanya orang zaman dulu itu kalau ngayun-ngayun anaknya kan dipakai apa yang diajarin oleh guru-guru kita. Sambil ngayun baca sholawatan kan? Salatullah salamullah gitu kan? Orang dua, saya masih ingat Pak, masih kecil dulu banyak itu nenek-nenek yang atau ibu-ibu yang ngayun anaknya pakai sholawat. Sekarang pakai dangdut. Kemana? Bocah masih kecil udah diajarin linglung coba sama kita. Lah kemana lagu siapa itu? Mana tahu? Lah kalau Ayu Ting Ting kemana dapat 1 miliar. Nah, kita ujung-ujungnya ke Bekasi ntar lagi. Wa atainahul hukma sabiyya. Ajarin, kasih ilmu. Sebagaimana Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa? Nabi Yahya masih kecil. Jadi itu gara-gara ini di sini dikatakan Nabi Yahya ketika masih kecil ada diajak oleh qala as-sibyan Yahya ibnu Zakaria izhab bina nal'ab. Ya Yahya, yuk kita main yuk, gitu kan? Qala malil la'bi khuliqtu. Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain. Masih kecil udah ngomong kayak gitu tuh bocah. Maka itu tadi. Kalau dia dikasih hikmah, masih kecil udah punya hikmah, udah punya ilmu. Ini kalau kita tarik kepada kehidupan kita, ajarin anak kita ilmu. Biarin kaki kita jadi pala, pala jadi kaki, duit habis. Yang penting anak kita pinter. Setuju? Udah kasih tanah juga sekarang udah kagak ada tanahnya bapak-bapak sekalian. Tanah udah habis dijual. Mau ngasih apa? Betul? Ya udah kasih apa? Ilmu. Betul? Iya. Mau kasih tanah zaman dulu, tanah masih banyak. Ayat berikutnya, wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah memberikan Yahya itu hanan. Hanan itu kasih sayang. Allah sayang sama Yahya. Min ladunna, dari sisi kami kata Allah aku beri kasih sayang. Wa zakatan, aku bersihkan hatinya dari kemaksiatan. Wa kana taqiyya, dan dia menjadi anak yang tumbuh dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa semangatnya buat kita? Kita jadi orang tua udah perhatian sama anak. Jangan bikin doang bisanya. Emang ada di antara kita bikin doang bisanya? Dah banyak Pak. Habis ceprot ditinggal pergi, ada nggak?
Bisa bikin. Kata Allah, wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Allah kasih sayang. Nah, makanya saya pernah baca di kitab Tuhfatul Mawjud bi Ahkamil Maulud karangan Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Ngasih saran sama kita dalam rangka ngasih sayang sama anak. Karena bisa jadi kita ngasih sayang sama anak padahal bukan kasih sayang. Justru kita menyengsarakan anak. Apa kata beliau? Di dalam kitabnya itu dikatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi. Banyak di antara kita orang yang menyengsarakan anaknya. Insyaallah itu kitab tegas banget tuh. Ibnu Taimiyah bilang kita. Tidak sedikit di antara kita orang tua yang menyengsarakan anaknya. Wa fil zata kabidi, dan buah hatinya disengsarakan sama kita. Fid dunya wal akhirah, sengsara dunia dan akhirat gara-gara kita orang tua. Auzubillahimin. Dengan cara apa? Biihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala syahawatihi. Itu anak kita biarin, kita cuekin, kita antepin, nggak ajak ngobrol, nggak pernah ngobrol ke anak. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenapa sih Imam Ibnu Abbas sampai segitu cerdas? Ibnu Abbas kenapa sih jadi ahli ilmu? Kenapa sih jadi perawi hadis? Karena sejak kecil, di antara usia 8, 10, 12 tahun, itu beliau sama Nabi Muhammad terus. Itu kalau di atas ontak, Ibnu Abbas kalau di atas ontak, itu selalu diajarkan ilmu oleh Nabi Muhammad. Ngobrol tuh. Ngobrolnya apa? Apa kata Nabi Muhammad SAW pada Ibnu Abbas? Masih kecil banget, 8 tahun. Apa kata beliau? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, aku ingin memberikan kamu beberapa kalimat, beberapa ilmu. Di antaranya adalah ihfazillah yahfaz. Pelihara Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Laksanakan perintah Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Agama Allah laksanakan, Allah akan jaga kamu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, maka jangan kepada siapa-siapa, kepada Allah saja minta. I'lamu, ketahuilah olehmu ya gulam, kalau suatu kaum, ini orang global semua berkumpul, lau iztama'u, mereka semua berkumpul ala ayyadurruka syai'an, mereka berkumpul untuk membuat kamu sengsara, membunuh kamu, atau ingin membunuh, atau ingin membuat kemudaratan buat kamu, la yadurruk, maka tidak akan pernah terjadi kemudaratan itu kecuali memang illa katabahu Allah Ta'ala bisyai. Kecuali kalau itu memang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Kalau Allah belum berkehendak, sekaligus orang kampung itu berkumpul untuk membuat kamu celaka, maka kamu nggak akan pernah celaka. Sebaliknya, sekalipun orang kampung global kumpul untuk memberikan terbaik buat kamu, kalau memang Allah belum tulis kebaikan itu, maka tidak akan pernah kebaikan terjadi pada diri kamu. Diajarin kayak gitu bocah masih kecil. Pantas kalau dia jadi ahli ilmu. Kita juga kudu begitu kalau anak, Pak. Kalau nganterin ke sekolah ngobrol, ada mana yang sabar ya sekolahnya. Nggak boleh nakal sama teman-teman, nggak boleh. Ajarin Pak anak-anak kita. Jangan diem-dieman terus. Kadang-kadang kita zaman sekarang zaman HP nih, duduk sama anak, sama bini, sama kita semua, semuanya megang HP. Ngobrol nggak kira-kira itu? Padahal kata Nabi, ngobrol sama kita, sama bini ngobrol, sama anak ngobrol. Ngobrol itu bentuk hanan, wahana min ladun. Ngobrol itu bentuk peduli kita, care, perhatian kita kepada anak.
Lanjut seperti tadi yang dikatakan oleh siapa tadi? Imam Ibnu Qayyim. Tidak sedikit di antara kita orang tua itu annahu yukrimuhu, padahal dia pengen memuliakan anaknya. Faqad ahana, namun yang sebenarnya dia telah membuat anaknya itu sengsara. Mana contohnya? Pernah nggak di antara kita ada anak ketika ulang tahun, baru umur 5-6 tahun, baru umur 5-6 tahun, karena dia ulang tahun, orang tua bermaksud untuk apa? Memberi kasih sayang, betul nggak? Saking sayangnya dibeliin apa? Game. Game itu yang bentuknya ya taruh HP lah, HP yang di dalamnya ada atau PlayStation PS dibeli. Itu anak, itu bentuk annahu yaz'umu annahu yukrimu. Pada saat itu dia nyangka kalau dirinya memuliakan anaknya, sayang sama anaknya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Fa innahu ahana. Sesungguhnya dia itu sedang membuat apa? Merendahkan anaknya di mata Allah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Mana buktinya? Bocah kalau udah main game, dengar nggak suara azan? Bocah kalau udah main game, bapak panggil nengok apa kagak? Itu yang namanya ahana. Itu yang namanya Anda telah merendahkan anak Anda di mata Allah dan Anda sendiri. Padahal yaz'um annahu yukrim. Padahal kita menyangka bahwa kita itu dalam saat itu sedang memuliakan anak kita, sedang memanjakan anak kita, sedang membuat mereka senang. Ternyata terbalik. Insya Allah nih, yang datang-datang ngaji ini orang-orang cerdas semua dia. Amin. Ya Rabbal, kadang ngaji. Wa annahu, orang tua itu nyangka annahu apa tuh? Yahtarimu, dia memuliakan anaknya. Wa annahu zalamahu wa harramah. Ternyata dia membuat zalim sama anaknya dan membuat mengharamkan anaknya dari apa? Dari kebaikan-kebaikan. Haram itu maksudnya menghalangi anaknya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, Pak, kalau udah dikasih game, bocah kecil, itu jangankan Allah yang manggil, kita aja kalau manggil nggak pernah nengok, Pak, betul nggak? Disuruh ngaji udah nggak bakal mau ngaji. Datang tuh Ustaz, ngapa? Anak saya Ustaz. Kenapa anak Bapak? Susah banget diaturnya. Emang apa? Kemarin masih mau ngaji Ustaz, kemarin masih mau dengar saya nasihatin, masih nyaut kalau saya panggil, sekarang udah enggak. Emang apa mulanya? Itu gara-gara ulang tahun saya beliin PlayStation. Ujung-ujung sekarang kayak gitu. Terus Anda waktu itu ngasihnya tujuannya apa? Saya ingin dia senang. Sekarang dia udah senang nggak? Udah senang. Ya udah. Betul nggak? Itu yang dimaksud qad ahana wa qad zalamah wa qad harramah. Anda telah membuat anak Anda menghalangi mendapat kebaikan dari Allah, telah berbuat zalim kepada anak Anda, dan Anda telah merendahkan anak Anda. Kalau udah begitu, apa kata Ibnu Qayyim? Fafata intifa'uhu min waladihi wa fawwida. Jadi saat itu kita udah kehilangan manfaat dari anak kita gara-gara salah tadi tuh. Hanan, gara-gara salah ngasih kasih sayang. Betul. Jadi kalau orang tua itu ngasih sayang sama anaknya, analoginya seperti dokter, Pak. Dokter kalau ngasih obat kelebihan, kira-kira anak itu yang sakit itu mati apa kagak? Kelebihan overdosis mati apa kagak kira-kira? Mati. Kurang dosis kira-kira gimana? Agak sembuh-sembuh. Orang tua yang terlalu sadis juga sama anak bahaya. Terlalu lembut banget juga bahaya. Al-Ma'mun beliau mengatakan alimu auladakum bisyiddati wal-lina. Ajarin anak kami itu antara ketegasan dan kelembutan. Ada di dua-duanya. Saat tegas, saat lembut sama anak kita.
Itu namanya Hanan. Sebagaimana Allah memberikan Hanan kepada Nabi Yahya alaihis. Kalau udah kita berikan ilmu, kalau udah kita ajarkan Al-Quran, kalau udah kita kasih sayang, kita perhatian sama anak kita, insya Allah anak kita menjadi anak yang wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak sombong dan tidak menjadi anak yang durhaka. Minarobal. Kalau udah begitu, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Nanti anak kita lahir selamat, mati selamat, dibangkitkan dalam keadaan selamat. Karena ide kita udah kasih apa tadi? Ilmu, Al-Quran, kasih sayang, perhatian. Mudah-mudahan berkah hari ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.